Jua-jua, selamat datang di YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bujur, share. Pakai pampers lagi, jadinya dia ketergantungan. Satu tahun itu udah nggak pakai pampers. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita, keluarga kalian di Cina, Liz Family. Nah, hari ini video kali ini aku mau sharing ya, buat bunda-bunda, buat para emak-emak semuanya. Gimana pengalaman anak pertama aku bisa lepas pampers ya, dan itu bener-bener sulit banget lepas pampers. Umur 8 bulan sebenarnya udah lepas pampers anak pertama, karena di musim panas kan, jadi kalau pakai pampers itu ininya pasti merah gitu kan, ininya lah di bawahnya, selangkangannya. Terus tiba musim dingin, anak-anak anak pertama ini, si kakak ini kita pakaiin pampers lagi gitu, karena menghemat celana, karena walaupun nggak pakai pampers dia masih inilah pipis di celana. Cuman kita pikir nggak apa-apa karena musim panas. Tibanya pas musim dingin kita pakaiin pampers lagi. Akhirnya karena kita pakai pampers lagi, jadinya dia ketergantungan ya, tergantungan lagi pakai pampers sampai umur dia 1,5 tahun masih pakai pampers. Padahal rata-rata anak-anak Cina di sini 1 tahun itu udah nggak pakai pampers, karena ternyata aku dapat ininya, aku dapat feelnya, aku dapat ilmunya gitu ya, buat bunda-bunda semuanya, buat emak-emak semuanya. Kalau dipakai pampersin terus itu bener-bener bakal anak ini lagi ketergantungan. Jadi harus bener-bener secara ini dipaksa gitu, jangan pakai pampers. Walaupun masih ngompol BAB di celana ya nggak apa-apa gitu, kita bersihin aja, kita ini bener-bener sabar gitu. Akhirnya pas anak kita udah 1,5 tahun sampai ini pakai pampers terus. 2 tahun juga kemarin pakai pampers terus, sampai Bibi ya kan di sini marah gitu kan, kenapa masih pakai pampers. Cuman ya kita pikir ribet ya kalau nggak pakai pampers, nanti dia pipis terus. Dalam hati sebenarnya mereka marah, cuman nggak terlalu diiniin. Cuman aku juga nggak enak kan, soalnya rata-rata anak-anak di sini udah nggak pakai pampers 1 tahun. Akhirnya gimana caranya ya supaya kakak ini, anak yang pertama, nggak pakai pampers lagi. Akhirnya puji Tuhan, aku bilang sama suami, udah nggak apa-apa, kita nggak usah pakai pampersin lagi. Tadinya kita bertahap ya, siang nggak pakai pampers, malam pas tidur aja pakai pampers. Ternyata masih ngompol. Akhirnya aku bilang sama suami, udah kayaknya ini bener-bener kita iniin aja lah, jangan pakai pampers sama sekali, aku bilang gitu. Karena kenapa, ini ketergantungan banget. Akhirnya benar teman-teman, malam pun tidur kita nggak pakai pampersin. Hari pertama itu lolos ya, kakak Nina nggak pipis sama sekali. Paginya memang dia pas bangun pipis, banyak pipisnya. Jadi sebenarnya dia udah bisa nahan gitu, cuman karena udah kebiasaan pakai pampers, jadinya pikirnya nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita udah ini nggak pakai pampers lagi ya, jangan pipis di celana, kita bilang seperti itu teman-teman. Akhirnya beneran hari pertama lolos kakak Nina ujian, dan hari kedua teman-teman itu dia nggak lulus, dia pipis plus BAB. Ini dong
sempet emosi. Dan ini juga kita aduh gimana ini ya, masih kita teruskan nggak ya. Cuman saya bilang ke suami ya udah nggak apa-apa, karena ini mungkin masih awal bagi dia, ntar juga lama kelamaan udah ini dia bisa gitu kan teman-teman. Akhirnya hari kedua dia gagal, bahkan BAB dalam tidurnya, si kakak Nina. Terus akhirnya hari ketiga dia, puji Tuhan, dia lulus. Sore kakak Nina lulus. Dan emang perjuangan banget ya teman-teman, kita sering ingetin, kita sering bilangin, terus kita udah beli WC-nya sampai 2 kali gitu, 2 tempat WC-nya. Terus karena itu tadi pakai pampers enggak, jadi dia juga bingung gitu teman-teman. Jadi akhirnya ya udah kita putuskan enggak pampers sama sekali. Ya udah akhirnya enggak pakai pampers sama sekali. Puji Tuhan dia bisa. Ini udah lulus, si kakak udah lulus, nggak pakai pampers lagi sampai sekarang. Dan pernah kemarin beberapa hari dia ini pipis juga, cuman ya kita inilah masih kita maklumi. Tapi sekarang udah ada seminggu ini udah nggak pernah pipis lagi. Terus kalau udah mau pipis mau berak, dia selalu bilang kalau nggak dia langsung meluncur ke WC duduknya itu portable yang bisa dibawa kemana-mana. Dan dia ini sendiri celananya udah bisa. Jadi buat bunda-bunda semuanya, buat emak-emak semuanya dimanapun berada, jangan takut kalau anak kita pipis di celana, berak di celana gitu kan. Kalau dia udah umur 1 tahun, biasakan langsung nggak usah pakai pampers lagi, karena dimulai dari kecil. Kalau udah dari kecil dia udah terbiasa, nanti dia makin besar makin biasa, makin pinter gitu, makin terbiasa. Seperti itu bunda-bunda, emak-emak semuanya. Sedikit sharing dari kita, tips supaya anak tidak pakai pampers lagi. Menghemat pampers, beli pampers juga. Si kakak nggak pakai pampers, tinggal si kecil ini. Dia juga udah nggak pakai pampers lagi. Cuman malam aja. Oke, kita masih ini ya, kita masih maklumin dia. Nanti mungkin umur 1,5 tahun kita bakal malam juga nggak bakal kita pampersin lagi gitu. Karena apa namanya, masih inilah minimal hari-harinya udah nggak pakai pampers. Walaupun dia masih pipis di celana, nggak apa-apa gitu, kita biarin aja, nggak apa-apa. Karena kalau pakai pampers terus nggak bagus. Selain buat pantat dia merah, ininya juga merah. Pokoknya nggak bagus juga buat kesehatannya. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia pipis kita langsung ganti celananya, berak juga kita langsung ganti celananya, seperti itu. Nggak apa-apa sedikit repot, demi kebaikan si kecil dan demi menghemat kantong mama papa juga ya sayang. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bye bye.